Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan spill perjalanan dari Bogor ke Situ Gunung ya. Kita menggunakan transportasi umum atau menggunakan kereta. Berapa lama waktunya dan berapa biaya yang dibutuhkan perjalanan ini. Nah, bagi yang start dari Bogor atau Jakarta atau melalui tol gitu kan ya. Nanti bisa lewat atau keluar pintu tol Kebun Raya atau Bogor ya. Ya, nanti silakan langsung ya masuk pintu tol Bogor. Setelah keluar dari pintu tol, langsung lurus nanti ketemu ada lampu merah. Nah, ini lampu merahnya. Kalau ke kiri itu arah Ciawi, kita ambil arah kanan. Terus di depan ada bundaran atau putaran atau Tugu Kujang ya. Di Tugu Kujang kita turun ke bawah atau belok kiri, lurus melewati pertigaan Pasar Gembrong ya, Pasar Gembrong. Nah, ini dia pertigaannya. Nah, ini tutup biasanya dibuka. Di depan ada BTM, ada pertigaan. Kita ambil kanan ya, ambil kanan arah ke kantor wali kota. Ya, sebelum wali kota, ada pertigaan lagi, kita langsung ambil kiri. Nah, ini pertigaannya kita ambil kiri, arah ke stasiun Bogor atau stasiun Paledang. Kita berhenti di depan Matahari, ya, karena titik kumpul kita di sini ya sambil menunggu eh, rombongan yang lain. Nah, ini di depan ada stasiun Bogor. Di sebelah kirinya ada stasiun Paledang. Jadi jarak antara kedua stasiun ini hanya dekat ya, tidak sampai sekilo, paling 500 meter dan juga kedua stasiun ini sudah terhubung dengan jembatan. Jadi ketika kita dari Jakarta naik kereta atau naik KRL tidak usah keluar dari stasiun, jadi langsung saja naik rel kereta menuju eh, stasiun Paledang. Nah, kenapa kita naik dari stasiun Paledang? Ya, karena stasiun Paledang ini lebih sepi ya. Kalau stasiun Bogor ramai ya, karena bercampur dengan penumpang KRL. Ya, dari sini kita ke stasiun Paledang itu cukup jalan kaki saja. Di setara rel itu ada gang ya, tapi hanya untuk pejalan kaki ya, tidak bisa untuk motor apalagi mobil. Nah, sekarang kita menuju ke stasiun Paledang. Ini jadwal Paledang Cisaat atau Sukabumi itu jam 8.25 dan sekarang kita sudah berada atau sudah sampai di stasiun jam 7.30. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi sebelum berangkat. Sebelum kita berangkat, kita melihat dulu fasilitas yang ada di stasiun Paledang. Kita lihat toiletnya ya. Toiletnya ini cukup bersih ya, cukup bersih dan rapi, nyaman lah ya, nyaman untuk buang air, mau kencing atau mau BAB cukup nyaman. Nah, ketika ada waktu sholat atau sampai waktu sholat juga sudah tersedia atau ada fasilitas sholat atau musola ya. Ini hanya ya musola. Nah, kecil ya, hanya 2 baris saja. Paling ini muatannya 10 atau 15 orang. 15 orang. Sebelum kita atau sambil menunggu, jangan lupa untuk cetak tiketnya. Di sini sudah disediakan 2 PC dan 1 layar sentuh. Kita tinggal scan saja barcode yang ada di etiket, nanti akan keluar nama kita, diklik cetak tiket. Nah, juga di sampingnya sudah di pampang atau sudah dituliskan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api Pangrango. Jadi nama keretanya adalah kereta Pangrango. Setiap hari itu ada 3. Ya, Bogor Sukabumi itu ada 3. Jamnya adalah kalau dari Paledang 8.25, 14.05, dan 19.36. Begitu juga sebaliknya kalau kita dari Cisaat 5.40, 11.35, dan 17.10. Ini jadwal keberangkatan dan kepulangan. Perlu kita ketahui bahwasanya eh, untuk harga tiket nih cukup murah meriah ya. Ini ada 2 kelas, ada kelas ekonomi dan ada kelas eksekutif. Kalau kelas ekonomi harga tiketnya 40.000, kalau eksekutif harganya 80, 2 kali lipat ya, 2 kali lipat ya. Tentu fasilitasnya berbeda.
berbeda. Silakan kalau mau coba ekonomi atau bisnis ya, eksekutif ya silakan. Ini kereta sudah mau datang, sudah Kereta jam 8 lewat Bogor Paledang. 24 ya, mau datang. Ya, jadi perjalanan stasiun pertamanya adalah stasiun Bogor. Nah, karena mau datang kita sudah siap-siap di peron ya. Ya, kita sudah siap-siap ya dengan keretanya, kereta Pangrango. Silakan tiket serta barang Anda. Pastikan tidak tinggal di area stasiun Bogor Bali. Kalau eksekutif di gerbong depan yang tadi sebelah kiri, eksekutif itu ada beberapa ya. Ada kereta makan juga ya, kereta makan dan kereta ekonomi ada paling belakang. Nah, ya kan? Kita berada di gerbong paling belakang itu adalah gerbong 5. Nah, kita ini sudah berada di atas kereta. Ini kursinya cukup empuk dan nyaman, lega ya. Kalau yang ukuran 100 atau tinggi 170 masih nyaman lah gitu kan, masih bisa selonjoran kakinya tidak mentok dengan kursi depan. Nah, ini di dalam kereta. Terus kereta sudah mulai berangkat, sudah meninggalkan stasiun Paledang. Ini jalurnya atau relnya ada 2 ya. Jadi ada 2, sudah 2 jalur dari Bogor ke Sukabumi. Jadi jalurnya itu tidak gantian. Ya, kalau dulu kan kalau ada kereta lewat nih dia harus berhenti dulu, harus ada yang ngalah gitu kan. Ini enggak, tidak ada gantian gitu kan ya, karena dia punya jalur berangkat dan jalur pulangnya masing-masing. Di tengah perjalanan atau di dalam perjalanan kita disuguhi oleh pemandangan yang indah sekali. Sudah di sepanjang perjalanan kita melihat indahnya Gunung Gede ya, atau Gunung Pangrango. Itu lihat ada puncaknya di situ. Nah, Gunung Gede, ada sungai, ada pepohonan yang hijau, cukup merefresh lah kejenuhan kita selama bekerja atau selama di kota yang biasa bekerja di kota atau di Jakarta gitu kan ya. Jarang melihat yang refresh yang fresh seperti ini, yang hijau-hijau gitu kan ya. Di sini kita disuguhkan dalam perjalanan ini kita melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Nah, di sini juga ada pemandangan perbukitan yang hijau gitu. Dan ada persawahan, ya, persawahan. Jadi di sepanjang perjalanan kiri dan kanan ya pemandangannya seperti ini gitu kan ya. Persawahan, pegunungan, kebun, ada sungai gitu. Ya, ini yang kita lihat di dalam perjalanan. Karena kita melewati ini ya, melewati jarang apa namanya, bukan di tempat keramaian gitu kan, kadang di tengah sawah, kadang di kebun gitu kan ya. Jadi ada juga tempat-tempat yang jarang dari penduduk. Ya, ini kalau ini persawahan ya, persawahan ada kolam, wah enak banget ya. Kiri kanan. Ya, silakan kalau teman-teman ya ada kesempatan dan punya keinginan untuk pergi ke situ gunung ke Sukabumi ya bisa menggunakan transportasi ini, kereta Pangrango, murah meriah dan nyaman ya, nyaman sekali. Nah, karena sudah jam 10 kita sudah sampai di stasiun Cisaat ya. Karena kita mau ke situ gunung, maka turunnya adalah stasiun Cisaat. Di sini dari stasiun ke situ gunung ya kita masih melakukan perjalanan yang masih jauh ya gitu kan. Karena di sini sudah ada alat transportasi yang menggunakan angkot, ya bisa angkot, bisa ojek online gitu kan. Karena kita rombongan banyak kan, jadi kita menggunakan angkot atau istilahnya nyewa angkot saja. Kalau ongkosnya per orang itu kalau sekali jalan itu sekitar 20 sampai 25. Kalau ojek online berapa ya? Nanti bisa dicoba sendiri ya gitu kan ya. Eh, kita menggunakan angkot ini eh Angkotnya angkotnya kalau kita sudah rombongan seperti ini, nanti angkotnya nungguin gitu kan ya, nungguin di atas, nungguin kita pulang sampai pulang kan. Karena kalau angkotnya turun lagi belum tentu dia dapat sewa, malah rugi. Mendingan dia ngantar kita, setelah itu dia santai di atas nungguin kita pulang. Jadi dia dapat sewanya 2 kali dari kita gitu kan, pulang pergi.
Nah, ini kita sudah sampai di Siti Gunung, Jembatan Gantung Lembah Purba ya. Lembah Purba. Untuk tiket masuk ke lokasi ini, nah nanti kita dicegat ya. Nah, ada ininya, ada loketnya juga untuk tiket masuk ke lokasi itu per orangnya 22.000. 22.000. Nah, setelah kita masuk nanti kita lurus lagi ke depan. Nanti kita menuju ke loket pembelian tiket wahananya atau ya jembatannya, jembatan Purbanya ya, atau wahananya gitu kan ya. Untuk harga tiketnya sendiri, teman-teman semuanya, di sini ada 3 trek ya, ada 3 trek atau tiga jalur ya. Teman-teman boleh memilih yang mana yang diinginkan sesuai dengan keinginan dan kesanggupannya. Nah, di sini ada jalur hijau. Jalur hijau ini adalah jalur yang paling pendek ya. Jadi perjalanan paling 1,5 kilo ya, 1,5 kilo. 1,5 kilo di jalur harga tiketnya adalah 100.000. 100.000 di sini kita dapat semuanya. Dapat nanti ada shelter, ada semua jembatannya, ada dua jembatan panjang yang 500, ada yang 100, ada eh, air terjun atau apa namanya, curug ya, curug Sawer, dan apa, keranjang Sultan, yang Sultan. Nah ini yang kedua itu ada jalur kuning. Jalur kuning ini lebih murah, ini harganya 75.000. Nah di jalur kuning ini kita tidak dapat fasilitas shelter ya, jadi kita jalan ke tempat start awalnya, dan juga start awalnya. Ini perjalanannya lebih panjang, 2 kiloan ya, 2,5 kilo. Yang ketiga adalah ini paling murah, 50.000 saja. Cukup murah meriah. Tapi perjalanannya 3,7 kilo ya, 3,7 kilo. Di sini ada fasilitas yang tidak diberikan. Itu apa namanya? Karena Sultan tidak tidak diberikan ke trek yang ketiga ini, atau jalur merah ini. Karena kita sudah kita belinya yang hijau saja. Yang hijau, yang mahal, yang banyak fasilitasnya. Karena rombongan kita banyak anak-anaknya juga. Khawatir nanti kalau kita ngambil yang kuning atau yang merah, ada yang nggak kuat. Kita nggak kuat gendongnya gitu. Gendongnya. Nih, sebelum kita berangkat, kita menikmati welcome drinknya dulu. Di sini ada kacang hijau, ada rebusan singkong, rebus-rebusan ada di sini. Ya, kita nikmati. Setelah itu kita siap-siap berangkat. Nah, dari sini, dari loket penjualan tiket ini menuju eh, titik awal menggunakan shelter. Nah, ini shelternya seperti ini ya. Nah, seperti ini mobilnya, mobil pribadi yang dirombak. Ini bisa muat 20 orang. Nah, kini sudah sampai di titik awal, di titik start, Jembatan Gantung Lembah Purba ya. Di Jembatan Gantung ini atau di awalnya kita dipasang dulu oleh pengaman ya, pengaman. Khawatir nanti ada sesuatu gitu kan, angin badai bergoyang-goyang, ada centelannya. Nah, nanti bisa dicentelkan di tali yang ada di samping kiri dan kanan supaya lebih safety, lebih lebih aman. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang minat, ada waktu untuk healing, bermain-main, mengajak keluarga, silakan ya. Boleh. Nah, kita lanjutkan setelah jembatan gantung tadi itu. Ini yang tadi adalah jembatan gantung yang pertama ya, panjangnya sekitar 500 meter. Wow, luar biasa. Cukup menguji adrenalin ya. Dan juga bisa buat obat kurus ya. Nah, ya. Kita lanjutkan perjalanan, melewati hutan-hutan lagi, trek-treknya turun naik. Ya, nanti kita lemu lagi dengan posko berikutnya. Posko berikut ini juga ada tempat makan ya, tempat makan, tempat selfie, ya ada toiletnya juga ada di sini. Nah, ini di sini pengunjung sering mengabadikan momen-momennya. Ini berfoto di apa nih namanya, gitu kan ya. Di atas awan itu, di atas langit gitu kan. Jadi foto-foto di sini berkeramaian sendiri-sendiri, atau ya mencari momen yang baik dan bagus lah untuk berfoto di sini gitu kan ya. Setelah dari sini kita melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Nih, pos berikutnya itu ada curug ya, Curug Sawer namanya. Ini cukup tinggi ya, ada sekitar 30 lebih kali ya, 30, 40 meter. 40 meter adalah ketinggiannya gitu kan. Airnya cukup dingin ya, dingin sekali airnya. Eh
di bawahnya itu terlihat seperti ada apa namanya, pelangi gitu kan. Selama ini kita melihat pelangi hanya di langit saja ya. Nah, di sini kita akan melihat ada pelangi di bawah ya. Ada pelangi di bawah. Nah, kemarin saya baru lihat juga gitu kan ya. Wah, kok ada pelangi gitu kan. Biasanya kita lihatnya di awan gitu deh, di langitnya. Juga di pos ya di pos ini ya cukup ramai ya. Ada musolanya, musolanya cukup gede ya gitu kan. Kalau di pos ya, sebelumnya kan kecil ya. Kalau di pos ini musolanya gede ya, kita bisa sholat dulu, sholat zuhur ya, sholat zuhur atau sholat apa, sholat asar, atau bisa jamak di sini juga bisa, gitu kan ya. Tempat duduknya ada, toiletnya juga ada, tempat jajanan, makanan juga ada. Yang mau kelapa muda juga ada. Oh, bayangkan ya, orang bawa kelapa muda dari bawah ke atas gitu kan ya. Ya kalau harganya mahal dikit ya wajar ya, karena mereka harus berjuang untuk membawanya dari bawah ke atas. Nah, di sini bisa mandi-mandi juga, tapi di kolam curugnya itu tidak bolehkan untuk mandi. Jadi kalau mau mandi-mandi ini yang setelah jembatan ke sini itu boleh digunakan untuk mandi. Kemarin ada anak-anak yang mandi ya karena saking dinginnya sebentar mereka mandi itu sudah pucat, sudah biru bibirnya gitu kan ya. Itu saking dinginnya airnya yang ada di sini. Nah, setelah kita menghabiskan waktu di sini, kita melanjutkan perjalanan ke wahana berikutnya adalah ada Keranjang Sultan. Nah, Keranjang Sultan, kalau yang pernah 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 ini ya, pernah umroh, ya, biasanya jemaah itu pergi ke Taif ya. Taif itu ada lori ya. Ini seperti itulah gitu kan ya. Keranjang Sultan ini seperti yang ada di Taif gitu ya. Jadi yang belum pernah umroh ya dibayangkan saja gitu kan. Kita ketika naik eh, Keranjang Sultan ini kita sedang naik lori yang ada di Taif ya. Mudah-mudahan saja doa kita dikabulkan. Yang penting berdoa dulu gitu kan ya. Kita berdoa dulu, kita berniat dulu gitu kan ya. Allah yang me yang merealisasikan atau mengijabah doa-doa kita semuanya. Ya, semuanya kita ada 12 orang ya, berarti satu sekali jalan itu 4 orang. Kalau 12 orang berarti 3 kali jalan ya, 3 kali jalan. Setelah sampai berikutnya, wahana berikutnya ini adalah jembatan yang kedua. Jembatan kedua ini lebih lebih pendek, hanya seratusan ya, 120 kalau nggak salah. Yang pertama tadi 500, ini cuma 120. Walaupun pendek, ini adalah lebih seram dari jembatan yang pertama karena goyangannya, lebih goyang, berasa banget goyangannya. Waduh, ada yang menggigil, ada yang apa namanya, gemetaran kakinya ketika lewat gitu. Ya, ini jembatan merah ya, jembatan merah, jembatan terakhir. Oke, itu ya. Oke, itu eh, perjalanan ya yang kita perjalanan kita dari Bogor ke Situ Gintung. Oh iya, terakhir saya akan menyampaikan biaya. Biayanya adalah berapa tadi? Nanti bisa dijumlahkan sendiri ya. Kereta 40, angkotnya bisa 20, 60, uang masuknya 22, 82, dan trekkingnya 182 ya, 182 dan baliknya lagi itu angkot 20, 140, kereta lagi 40, 100, ya nggak nyampe 200 lah gitu kan per orang itu nggak nyampe 200 ya. Silakan ya, dicoba. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.